mempresentasikan materi kami yang berjudul Perlakuan Akuntansi pada Pendirian, Pengoperasian, dan Perubahan Keanggotaan Persekutuan. Next. Adapun anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama, Nikomang Ayu Parwati dengan absen 2, lalu yang kedua, Imade Dwi Kusumajaya dengan absen 3, lalu yang ketiga, Komang Rizka Febianti Mastama dengan absen 6, lalu yang keempat, Imade Wahyu Pradipta dengan absen 8, lalu yang kelima, Niputu Sandra Susila Dewi dengan absen 16, lalu yang keenam, Putu Ayu Indira Mahita Putri dengan absen 22, dan yang terakhir rekan saya Niloh Madi Pingga Aditya Maharani dengan absen 23. Adapun submateri yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, karakteristik entitas persekutuan. Yang kedua, akuntansi pembentukan persekutuan. Dan yang ketiga, akuntansi operasi persekutuan. Untuk submateri yang pertama, yaitu mengenai karakteristik entitas persekutuan, akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu. Untuk Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan submateri yang pertama, yaitu karakteristik entitas persekutuan. Bentuk persekutuan usaha itu memiliki beberapa elemen unik karena status legal dan akuntansinya. Jadi, persekutuan ini memiliki karakteristik-karakteristik utama yang membedakan bentuk organisasi dari persekutuan itu sendiri. Langsung saja, selanjutnya. Yang pertama, terkait dengan regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja dalam suatu persekutuan itu harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak setiap sekutu dan kreditur baik itu pada tahap pembentukan, operasi, hingga likuidasi perusahaan. Regulasi yang mengatur tentang persekutuan itu ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, di mana KUHP dan KUHD Indonesia itu menjelaskan definisi hak dan tanggung jawab sekutu atau partner dengan sekutu yang lain dan kreditur dari persekutuan. Next. Selanjutnya, terkait dengan definisi persekutuan. Dalam KUHP bab 8 bagian 1 pasal 1618 itu terdapat definisi terkait dengan persekutuan, di mana persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan, di mana keuntungan itu nantinya dibagi di antara mereka para sekutu. Dari definisi tersebut, ada 3 karakteristik atau 3 poin utama dari persekutuan, yaitu poin yang pertama, terdapat pada kalimat perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengindikasikan adanya asosiasi dua orang atau lebih, yang mana orang yang dimaksud ini dapat bersifat individu dan juga dapat berupa perusahaan atau persekutuan lain. Poin yang kedua yaitu pada kalimat untuk menginvestasikan sesuatu, di mana artinya, setiap sekutu itu harus berkontribusi atau berinvestasi ke dalam persekutuan tersebut dan memiliki otoritas yang jelas, kecuali dibatasi oleh perjanjian persekutuan, di mana otoritas ini yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai agen dari persekutuan atas transaksi dalam kegiatan usaha normal yang dijalankan oleh persekutuan. Poin yang ketiga yaitu adanya agar memperoleh keuntungan, di mana persekutuan merupakan salah satu usaha untuk mencari keuntungan. Persekutuan mungkin dibentuk untuk menjalankan suatu bisnis, perdagangan, dan jasa lainnya yang legal. Namun kendati demikian, persekutuan tetap berusaha untuk menghasilkan keuntungan. Tadi next. Selanjutnya, terkait dengan pembentukan persekutuan. Salah satu keuntungan dari bentuk persekutuan itu adalah mudah dalam pembentukannya. Di mana pembentukan persekutuan ini dapat bersifat informal, seperti orang yang berjabat tangan,
atau informal, misalnya perikatan antara dua pihak di atas kertas yang disebut dengan akte pendirian persekutuan. Dalam proses pembentukan persekutuan itu terdapat adanya perjanjian pendirian yang harus disetujui oleh seluruh sekutu sebelum tergabung dalam persekutuan bersangkutan. Perjanjian ini diharapkan atau diusahakan berupa perjanjian tertulis agar nantinya dapat digunakan sebagai bukti untuk menghindari konflik yang mungkin timbul pada saat pengoperasian persekutuan. Adapun hal-hal yang harus termuat dalam perjanjian persekutuan, yaitu yang pertama, adanya nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan yang akan diterapkan oleh persekutuan. Yang keempat, penjelasan lengkap tentang distribusi, keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga atas saldo modal, bonus, batas penarikan, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Yang kelima, prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan seperti adanya penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Mohon maaf, dan berhentinya seorang sekutu. Yang keenam, aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu, seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Setiap sekutu harus menandatangani perjanjian persekutuan tersebut sebagai tanda telah setuju dan menerima atas syarat-syarat dalam perjanjian sehingga pembentukan persekutuan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih Ayu sudah memaparkan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai karakteristik utama lainnya dari persekutuan. Jadi, seluruh persekutuan yang dibentuk di Indonesia itu diatur oleh KUH-PER dan KUHD. KUH-PER adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHD adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang dimana dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini menjadi dasar bagi persekutuan yang memiliki perjanjian formal ataupun tidak formal. Nah, berikutnya kami akan membahas bagian dari KUH-PER dan KUHD yang terkait dengan pembubaran serta likuidasi dari persekutuan. Nah, untuk bagian KUH-PER dan KUHD yang terkait dengan pembubaran dan likuidasi persekutuan yang pertama ada perjanjian persekutuan, di mana KUH-PER dan KUHD mengatur mengenai hubungan-hubungan persekutuan yang tidak disajikan secara spesifik dalam perjanjian persekutuan, sehingga KUH-PER dan KUHD ini digunakan oleh pengadilan ketika tidak ada perjanjian persekutuan. Untuk bagian yang kedua ada persekutuan sebagai entitas terpisah. Nah, konsep entitas atau entity konsep ini berarti bahwa persekutuan dapat menuntut atau dituntut dan bahwa kekayaan persekutuan tersebut menjadi milik persekutuan dan bukan milik dari setiap sekutu individu. Maka dengan demikian, tidak ada entitas persekutuan baru ketika terjadi perubahan keanggotaan sekutu, yang dimana dalam ini adanya atau penerimaan sekutu yang baru atau keluarnya dari sekutu yang lama. Untuk yang ketiga, ada sekutu adalah agen persekutuan. Setiap sekutu merupakan perwakilan ataupun agen persekutuan atas transaksi yang dijalankan dalam kegiatan usaha normal persekutuan, kecuali sekutu tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama persekutuan dikarenakan sesuatu hal dan pihak ketiga mengetahui atau telah menerima pemberitahuan bahwa sekutu tersebut tidak memiliki wewenang. Jadi, hubungan antara perwakilan para sekutu tersebut sangatlah penting. Karena apabila persekutuan menentukan hanya satu sekutu tertentu yang memiliki wewenang untuk transaksi bisnis tertentu, maka persekutuan harus memastikan pihak ketiga mengetahui batasan wewenang sekutu lainnya. Nah, pemberitahuan ini harus diumumkan baik melalui pengumuman secara tertulis, yaitu secara formal, ataupun melalui komunikasi langsung dengan pihak ketiganya. Karena apabila itu tidak dilaksanakan, pihak ketiga tersebut akan memiliki asumsi
bahwa sekutu memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil atas persekutuan dalam transaksi usaha normal terkait dengan persekutuan tersebut beroperasi. Bagian yang keempat yaitu kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Nah, dalam kejadian di mana persekutuan gagal dan aset yang dimiliki tidak cukup untuk membayar kewajibannya, persekutu ini diminta untuk memberikan kontribusi ke persekutuan sebesar proporsi pembagian kerugian persekutuannya. Nah, apabila sekutu gagal memberikan kontribusi sejumlah yang diminta, maka seluruh sekutu harus memberikan kontribusi sebesar proporsi di mana sekutu-sekutu tersebut berbagi kerugian dari persekutuan tersebut. Selanjutnya ada hak dan kewajiban sekutu, di mana sekutu berhak atas bagian laba ataupun rugi secara proporsional sebesar jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan, kecuali disetujui dalam perjanjian persekutuan. Masing-masing sekutu memiliki hak untuk mengakses pembukuan serta catatan persekutuan, dan setiap sekutu berkewajiban untuk bertindak atas nama persekutuan dengan itikat baik dan adil. Untuk bagian selanjutnya, yaitu bagian ke-6, ada kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Kepentingan yang dapat dialihkan atau transferable interest pada sekutu ini adalah bagian sekutu atas laba dan rugi persekutuan, serta hak untuk menerima distribusi, termasuk dengan pembagian likuidasi. Nah, seorang sekutu tidak dapat mengalihkan hak manajemen atau wewenangnya untuk melakukan transaksi dari setiap operasi bisnis persekutuan. Maka dengan demikian, kreditor sekutu individu tidak dapat mengambil aset-aset persekutuan. Akan tetapi, kreditor sekutu personal dapat memperoleh pertimbangan hukum untuk keterikatan kepentingan yang dapat dialihkan sekutu. Baik, untuk bagian selanjutnya mengenai KUHP dan KUHD terkait dengan pembubaran dan likuidasi persekutuan akan dijelaskan oleh Rizka Febi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi, yaitu mengenai bagian dari KUHP dan KUHD yang terkait dengan pembubaran dan likuidasi persekutuan dengan urut 7, yang ke-7. Yaitu yang ke-7 ada pengunduran diri sekutu, yang dimana pengunduran diri atau disosiasi sekutu atau partners dissociation berarti bahwa sekutu tersebut tidak bertindak lagi atas nama persekutuan. Sebuah sekutu dipisahkan dari persekutuan ketika terjadi kejadian berikut, yaitu yang pertama, sekutu memberikan kepada persekutuan tentang keinginan akan menarik diri sebagai sekutu. Lalu yang kedua, sekutu tersebut dikeluarkan dari persekutuan terkait dengan perjanjian sekutu, biasanya karena sekutu itu melanggar beberapa bagian perjanjian persekutuan, atau karena terjadi pelanggaran hukum bagi persekutuan jika terus melakukan usaha dengan sekutu tersebut. Lalu yang ketiga, karena satu atau beberapa keputusan pengadilan, seperti sekutu melakukan pelanggaran material atas perjanjian persekutuan, atau sekutu terlibat tindakan yang merugikan secara material dan berdampak buruk terhadap persekutuan. Lalu yang keempat ada sekutu menjadi debitur dan dalam kebangkrutan, dan yang kelima yaitu sekutu tersebut meninggal dunia. Next. Baik, sekarang kita beralih ke jenis-jenis persekutuan terbatas. Awalnya, persekutuan terbatas ini ada karena banyak orang melihat kemungkinan adanya tanggung jawab personal atas kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama dari bentuk bisnis persekutuan umum. Untuk alasan tersebut, terkadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Ada 3 variasi persekutuan terbatas, yaitu yang pertama, persekutuan terbatas atau yang sering disebut dengan limited partnership atau disingkat dengan LP. Lalu yang kedua ada limited liability partnership atau persekutuan dengan kewajiban terbatas atau disingkat dengan LLP. Lalu yang ketiga yaitu persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau sering disebut dengan limited liability limited partnership dengan disingkat LLP, di mana ketiga variasi ini berdasarkan tingkat perlindungan kewajiban sekutu tersebut. Next. Baik, untuk yang pertama mengenai limited partnership atau LP,
di mana dalam persekutuan terbatas atau sering disebut dengan LP terdapat setidaknya satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Sekutu umum bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab manajemen. Sedangkan sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal, tetapi tidak memiliki wewenang manajemen. Akuntansi untuk investasi pada persekutuan terbatas didasarkan pada evaluasi pengendalian. Umumnya, sekutu umum memiliki elemen yang diperlukan pengendalian operasional persekutuan terbatas dan akan mengonsolidasikan investasi pada pembukuan sekutu umum. Sekutu terbatas umumnya menggunakan metode ekuitas untuk menghitungkan investasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, kita akan beralih ke jenis-jenis persekutuan terbatas yang kedua, yaitu Limited Liability Partnership atau LLP, yang dimana dalam bahasa Indonesia disebut dengan persekutuan dengan kewajiban terbatas. Nah, persekutuan dengan kewajiban terbatas ini adalah salah satu persekutuan yang tiap-tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama, yang dimana tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas dalam LLP, sehingga tiap-tiap sekutu memiliki hak dan kewajiban sebagai sekutu umum, tetapi dengan kewajiban hukum yang terbatas. Nah, sekutu LLP tidak bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan. Namun, beberapa negara bagian telah mendefinisikan bahwa tiap-tiap sekutu dalam LLP atau persekutuan dengan kewajiban terbatas ini bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan. Nah, kewajiban persekutuan dengan kewajiban terbatas harus mengidentifikasi dirinya sebagai LLP dengan menambahkan huruf LLP di belakang perusahaan untuk seluruh kegiatan korespondensi atau cara lain untuk identifikasi perusahaan. Nah, hampir seluruh kantor akuntan publik besar yang ada sekarang ini berbentuk LLP karena seluruh kantor akuntan publik besar ini termasuk ke dalam jasa persekutuan yang bersifat profesional. Bisa di next, Dwi. Baik, untuk jenis-jenis persekutuan terbatas yang ketiga yaitu ada Limited Liability Limited Partnership atau LLLP, yang dimana dalam bahasa Indonesia disebut dengan persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Nah, pada sebagian besar negara bagian, persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Dalam LLLP, setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak untuk bertindak malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Nah, keuntungan LLLP adalah bahwa sekutu umum walaupun dia bertanggung jawab untuk manajemen persekutuan, tetapi tidak memiliki tanggung jawab personal atas kewajiban dari persekutuan tersebut. Nah, sama juga dengan perlindungan yang diberikan kepada sekutu terbatas. Nah, untuk identifikasi sebagai LLLP atau kata persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas harus tercantum dalam nama atau identitas dari suatu entitas. Baik, bisa di next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk pembentukan persekutuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sandra. Terima kasih. Mohon di next. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dengan materi akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Pada saat pembentukan persekutuan, penilaian aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu kepada persekutuan menjadi hal yang sangat penting. Item yang dikontribusikan sekutu nantinya akan menjadi kekayaan persekutuan. Persekutuan di sini harus membedakan dengan jelas kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan tersebut. Pengaturan pinjaman harus memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat membuktikan bahwa terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Nah, membedakan antara aset berwujud yang dimiliki persekutuan dengan aset tertentu yang dimiliki sekutu individu, namun aset tersebut digunakan dalam persekutuan juga menjadi hal yang penting.
Aset yang dikontribusikan itu harus dinilai sesuai dengan nilai wajarnya dan bukan nilai perolehannya. Sedangkan untuk liabilitas itu harus dinilai sebesar nilai sekarang atau sisa arus kas. Secara umum, saldo modal ditentukan berdasarkan bagian proporsional dari kontribusi modal masing-masing sekutu. Next. Contohnya, apabila terdapat dua orang yang sepakat untuk membentuk persekutuan, kedua orang ini selanjutnya kita sebut sebagai sekutu. Misalnya, jika Arya mengkontribusikan sekitar 70% aset netonya untuk persekutuan bersama Banu, maka Arya akan memiliki 70% modal dari persekutuan tersebut dan Banu memiliki 30% bagian modal sisanya. Nah, pembagian proporsional modal tersebut merupakan pembagian proporsional yang secara umum. Namun, dalam pengakuan faktor-faktor yang tidak berwujud seperti keahlian khusus dari sekutu dan koneksi usaha yang diperlukan para sekutu, itu dapat menyepakati berapapun proporsional pembagian modal tersebut. Apakah akan menerapkan metode bonus, yaitu modal akan disamaratakan untuk semua sekutu, atau menerapkan metode goodwill. Oleh karena itu, sebelum mencatat kontribusi modal awal, semua sekutu harus menyetujui penilaian aset neto dan bagian modal masing-masing sekutu tersebut. Next. Kita berlanjut kepada ilustrasi untuk akuntansi pembentukan persekutuan, di mana di sini Aldi merupakan pemilik tunggal yang telah mengembangkan perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Nah, berikut merupakan saldo akun pada neraca pada tanggal 31 Desember 2020, di mana saldo akun kas bernilai 3 juta, persediaan bernilai 7 juta, peralatan bernilai 20 juta, kemudian akumulasi penyusutan itu bernilai 5 juta, sehingga total asetnya yaitu 25 juta. Sedangkan untuk liabilitas itu senilai 10 juta dan modal ADI itu senilai 15 juta. Sehingga total liabilitas dan modal bernilai 25 juta. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Indira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk presentasi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, Aldi membutuhkan bantuan teknis tambahan untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu sebuah kepentingan dalam bisnis tersebut. Nah, Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk sebuah persekutuan. Bisnis Aldi telah diaudit dan dinilai aset netonya. Nah, hasil audit tersebut dan penilaian itu menyatakan bahwa liabilitas itu sebesar 1 juta tidak dicatat. Persediaan memiliki nilai pasar sebesar 9 juta dan peralatan memiliki nilai wajar sebesar 19 juta. Aldi dan Bayu menyiapkan untuk menandatangani perjanjian persekutuan yang mencakup semua kebijakan operasi yang signifikan. Bayu akan berkontribusi uang tunai sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Dan persekutuan AB mengambil alih semua usaha Aldi dan menganggap sebagai utang. Next. Nah, untuk jurnal mencatat kontribusi modal awal pada pembukaan persekutuan itu sebagai berikut. Kas sebesar 13 juta, persediaan sebesar 9 juta, peralatan sebesar 19 juta, pada liabilitas sebesar 11 juta, modal ADI sebesar 20 juta, modal Bayu sebesar 10 juta. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, di mana terdapat pengamatan penting dari ilustrasi yang telah dijelaskan tadi. Perlu diingat bahwa persekutuan adalah akuntansi entitas yang terpisah dari setiap sekutu, dan bahwa aset dan liabilitas dicatat pada nilai pasarnya saat dikontribusikan. Tidak ada akumulasi penyusutan yang dilakukan ke depan dari kepemilikan perseorangan ke persekutuan. Semua liabilitas diakui dan dicatat. Poin yang kedua yaitu modal persekutuan, yaitu sebesar 30 juta rupiah, merupakan penjumlahan dari akun modal masing-masing sekutu dan merupakan nilai dari aset dikurangi liabilitas persekutuan. Persamaan akuntansi dasar sering digunakan dalam akuntansi persekutuan. Bayu akan menerima sepertiga kepemilikan modal persekutuan dengan kontribusi sebesar 10 juta rupiah.
Dalam kasus ini, kepemilikan modalnya sama dengan kontribusi modal. Di poin ketiga, yaitu jumlah modal tiap-tiap sekutu yang dicatat tidak harus sama dengan kontribusi modalnya. Para sekutu dapat saja memutuskan untuk membagi total modal sama rata tanpa melihat jumlah yang dikontribusikan. Hal yang terpenting adalah para sekutu bisa mengalokasikan kontribusi modal dalam berbagai kondisi yang mereka inginkan. Akuntan harus yakin bahwa seluruh sekutu setuju atas alokasi tersebut dan kemudian mencatat sesuai dengan kondisi yang ada. Next. Baik, selanjutnya mengenai akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan, di mana transaksi tersebut dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Banyak persekutuan yang menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi berterima umum untuk mengelola pembukuannya karena PSAK atau PSAK etap secara spesifik menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan dengan metode akuntansi alternatif seperti basis kas atau basis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang juga untuk kreditor persekutuan. Akuntan seringkali mendorong persekutuan untuk menggunakan SAK etap dengan tujuan para sekutu nantinya dapat membandingkan laporan keuangan persekutuan dengan laporan keuangan entitas bisnis lainnya. Next. Di mana persekutuan bisa mengelola beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu atau partners account ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akun modal. Investasi awal dari para sekutu, kontribusi modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu, di mana setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo di kredit. Dalam keadaan tertentu, akun modal seorang sekutu bisa bersaldo debit, yang disebut juga dengan defisiensi, atau kadang-kadang disebut dengan defisit, yang terjadi karena kerugian dan penarikan modal seorang sekutu melebihi kontribusi modal dan pembagian keuntungan. Efisiensi biasanya akan dieliminasi dengan kontribusi modal tambahan, di mana saldo dalam akun modal mencerminkan bagian aset neto seorang sekutu dalam persekutuan. Yang kedua yaitu akun privé atau penarikan. Para sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari persekutuan sepanjang tahun untuk antisipasi keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Contohnya, jurnal yang dibuat dalam pembukuan persekutuan AB untuk penarikan kas sebesar 3 juta rupiah oleh Bayu pada tanggal 1 Mei 20X1. Prive Bayu sebesar 3 juta pada kas sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga yaitu akun pinjaman. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat perjanjian utang atau promissory note. Pinjaman dari sekutu ditunjukkan sebagai utang dalam pembukuan persekutuan sama seperti utang lainnya. Tanpa semua sekutu menyetujuinya, persekutuan diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman kepada sekutu yang meminjamkan. Pinjaman dari sekutu merupakan transaksi yang terkait dengan para pihak yang membutuhkan pengungkapan catatan kaki yang terpisah dan harus dilaporkan sebagai pos laporan posisi keuangan tersendiri, tidak dimasukkan dengan liabilitas lainnya. Seperti contoh pada slide, jurnal untuk mencatat pinjaman dari Aldi kepada persekutuan sebesar 4 juta rupiah dengan tingkat bunga 10% pada tanggal 1 Juli 20X1. Dicatat dengan kas pada utang pinjaman dari Adi sebesar 4 juta rupiah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Rizka. Terima kasih. Baik, Bapak,